JDP sudah hadir, Pak Zaki sudah siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua Prodi PPG, terima kasih Pak Zaki. Ya, alhamdulillah sudah berkenan hadir dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, suara sementara Bapak Ibu saya semuanya di mute semua karena untuk menjaga kondusivitas informasi yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Prodi maupun oleh Pak Zaki. Nanti pada saatnya sesi tanya jawab akan dibuka kembali mikrofonnya. Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya nanti ketika pada saat sesi tanya jawab Bapak Ibu menggunakan angkat tangan yang ada di dalam sistem ini gitu kan. Di situ ada pilihan angkat tangan, pilih angkat tangannya jadi biar saya bisa memantau siapa-siapa yang ingin mengajukan tangannya bukan di videonya, tapi di dalam sistem ini, di dalam aplikasi langsung klik angkat tangan itu. Jadi tangannya muncul bahwa Bapak Ibu mau bertanya atau lain sebagainya. Oke, ini contohnya, tuh ini saya udah angkat tangan gitu ya. Nah ini contoh. Jadi silakan Bapak Ibu buatkan seperti itu untuk kalau nanti mau bertanya atau lain sebagainya. Bukan Pak Kodir, saya tahan tangan Pak Kodir, bukan begini. Kalau begini itu saya nggak lihat karena kameranya begitu banyak. Saya nggak tahu siapa yang mana yang ngomong gitu kan. Jadi mohon maaf sekali lagi gunakan kayak tadi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, alhamdulillah di Pak Ketua Prodi, Pak Zaki, Pak JDP maupun Pak Zaki, teman-teman guru madrasah ini, alhamdulillah karena jumlahnya banyak, kemudian pesertanya dari Sabang sampai Merauke, jadi segala informasi sudah didapatkan. Kenapa kami nggak langsung buru-buru menyampaikan informasi di grup ketika memang kami sudah dapat info sebenarnya dari Panitia Nasional, itu karena ada beberapa pertanyaan yang lanjut yang kami coba tanyakan di grup admin itu sebelum kami share ke Bapak Ibu. Misalnya Panitia baru nge-share tentang aplikasi baru beserta username dan passwordnya. Nah kita tanya juga bagaimana cara penggunaannya. Kemudian mahasiswa yang sudah berhasil masuk, bagaimana berkaitan dengan modul yang pernah mereka kerjakan pada LMS sebelumnya. Itu kita tanya dulu gitu. Baru setelah menurut kami infonya komprehensif, ya kita adakan Zoom seperti ini gitu. Jadi bukannya kami membiarkan grup itu banyak sekali informasi, monggo nggak apa-apa saling berinformasi dipersilahkan. Bahkan saya cek di grup madrasah ini menarik juga bertabur informasi mengenai pembuatan nastar, ya kemudian persiapan Ramadan, ya bikin pokoknya nggak apa-apa, persiapan Lebaran. Silakan nggak apa-apa Ibu. Ini pokoknya di grup tadi itu walaupun itu memang grup resmi kami, tapi diperkenankan untuk Bapak Ibu ya minimal dengan baca grup Bapak Ibu senyum-senyum sendiri kan itu asik. Jadi ngerjain LMS itu senang gitu, nggak pusing, baik udah. Tapi kalau yang mohon maaf, kalau yang ternyata mantau grup itu malah tambah pusing, udah sementara skip aja, nggak usah dibaca-baca dulu gitu ya. Kita aja biar biar pokoknya happy aja, kita buat happy aja. Kemudian Bapak Ibu, bukannya kita mendoakan orang meninggal itu tidak boleh, bukan. Saya izinkan Bapak Ibu. Cuman kalau ada orang meninggal dari LPTK lain, kemudian di-share di grup yang resmi, bayangkan kalau yang meninggalnya itu ada 7 orang. Masa tiap hari ngucapin ilahi terus, yang tadinya maunya senyum, malah jadinya stres duluan. Jadi mohonlah, bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja, tapi cukup didoakan gitu ya, bareng-bareng gitu. Jadi kecuali mungkin sanak saudara, sanak famili yang ada di antara Bapak Ibu ada yang kena musibah, sampaikan di grup, mangga ucapkan ilahi bareng. Tapi kalau misalnya dari LPTK lain, ya kita cukup doakan, Bapak Ibu dapat infonya, doakan beliau, cukup itu. Kalau di share ini yang tadinya mau senyum nggak jadi, mau ngirim info-info tentang Idul Fitri karena ada orang info meninggal nggak jadi, bukannya nggak boleh. Tuh, oke, Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 2, sebagaimana arahan dari Ketua Prodi, meskipun Zoom kita share setengah 2, tapi kita rencana mulai itu jam 2. Bapak Ibu, kita mulai kegiatan ini dengan sama-sama dibuka membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi saya sampaikan intermezzo untuk sebagian kita akan langsung saja ke teknis perkuliahan di batch 1 tahun 2025 ini. Apakah
ada perubahan dengan waktu kemarin ketika orientasi ataukah masih sama? Nanti akan lebih lanjut, akan disampaikan oleh Ketua Prodi PPG. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Rifki Rizal, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara di silent semua Pak Haji, jadi nggak bisa jawab. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta PPG Transformatif batch pertama tahun 2025. Mohon maaf agak mundur karena kami sengaja menunggu seluruh peserta itu hadir. Ya, kita tahu bahwa peserta dari madrasah ini sangat luar biasa dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Banda Aceh sampai dengan Papua. Tentu saja ini ada beberapa perbedaan waktu, ya, ada waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia bagian timur. Karena ada berbagai perbedaan waktu itu, sengaja kita ambil waktunya yang siang, dari setengah 2 siang waktu Indonesia bagian barat. Kemudian Bapak dan Ibu, kita juga sengaja menunggu informasi peserta kita kan semuanya hampir 900, sekitar 897. Sementara yang baru masuk adalah 630-an. Jadi memang kita sambil menunggu kesempatan teman-teman dari yang lainnya segera hadir di Zoom ini. Tapi ya sampai dengan jam 2 ini masih belum masuk semua. Sehingga kami simpulkan untuk memulai kegiatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya menyampaikan informasi dari Panitia Nasional. Memang PPG tahun 2025 ini agak berbeda dengan PPG sebelumnya. Dari durasi waktu, dari pelaksanaan, dari jumlah peserta, memang ini agak berbeda. Sehingga server yang dimiliki dan juga aplikasi yang dimiliki ini kelihatannya tidak ajak dan belum siap menghadapi jumlah peserta yang begitu banyak. Kalau kemarin di tahun 2024 maksimum peserta kita itu hanya 10.000 di Indonesia, ya, tidak sampai seperti sekarang ini. Nah, sekarang ini tahun 2025 memang melonjak tajam sampai 300.000, ya. 300.000 untuk tahun 2025 itu nanti dibagi per angkatan. Nah, di angkatan pertama aja sudah mencapai jumlah peserta yang cukup banyak. Sehingga dari sisi server dan aplikasi ini kelihatan dari Panitia Nasional agak goyah dan tidak ajeg, ya, dari aspek validitas dan reliabilitasnya. Sehingga sistemnya banyak terkendala, trial dan error. Bapak dan Ibu, kita sudah mengalami kemunduran, ya, diawali dari tanggal 3 Maret. Nanti justru ada informasi yang terbaru untuk modul profesional ini kita mengalami kemunduran. Nanti modul profesional dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 April. Berarti setelah hari raya betul ini, ya. Jadi karena setelah hari raya LMS-nya juga kembali ke Fitri, ya. LMS-nya kembali ke Fitri, berarti nanti mungkin Bapak dan Ibu akan mengisi update profil dan juga mengisi tugas-tugas agak kembali ke Fitri, kembali ke awal. Kemudian setelah modul profesional tanggal 2 sampai tanggal 11 April itu dilanjut ke modul pedagogik, ya, sesuai dengan mapel masing-masing, dimulai dari tanggal 12 sampai tanggal 22 April. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah modul perangkat pembelajaran, itu dimulai dari tanggal 23 April sampai dengan tanggal 2 Mei. Ya. Nah, setelah proses pembelajaran baru Bapak dan Ibu akan melakukan proses UP dan juga proses UKIN. Nah, itu tahapan-tahapan yang terbaru, yang terupdate Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memperoleh informasi karena memang di madrasah ini agak berbeda dari sisi
mahasiswa mulai dari ujung Banda Aceh sampai dengan Papua, sehingga informasi yang berseliweran di grup itu memang agak berbeda ya. Jadi mohon Bapak Ibu fokus menunggu informasi itu dari LPTK kita. Jadi jangan sampai informasi-informasi dari LPTK lain dimasukkan di grup. Memang dari sisi positifnya sih bagus ya Bapak dan Ibu, tapi nanti mungkin ada beberapa hal yang berbeda, sehingga alangkah baiknya Bapak dan Ibu menunggu informasi dari kita saja, sehingga informasinya satu pintu, jadi tidak berbeda-beda informasi. Kadang-kadang beberapa LPTK kebijakannya berbeda, informasi yang disampaikannya berbeda nanti, dan juga cara penilaiannya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, eh, saya perhatikan di grup WA itu sudah banyak juga informasi-informasi jasa-jasa, ya, jasa-jasa penyelesaian tugas-tugas, ya, tugas-tugas, TAM, pretest dan seterusnya. Mohon Bapak dan Ibu, kami berharap Bapak dan Ibu dapat mengerjakan secara sendiri, ya. Karena saya tahu Bapak dan Ibu berharap Bapak dan Ibu adalah memperoleh nilai kelulusan. Tapi alangkah baiknya, karena Bapak Ibu akan menjadi guru profesional, alangkah baiknya Bapak dan Ibu mengerjakan semua tugas itu dilakukan secara sendiri. Apalagi materi-materi profesional itu saya yakin Bapak dan Ibu mengajar sudah sesuai, ya. Sudah pengalaman mengajarnya lama mengajar materi-materi Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, dan seterusnya, guru kelas RA ataupun guru MI, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mendalami betul. Nah, tugas-tugas baik mandiri, refleksi, ataupun pretest, ataupun tam itu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah sehari-hari ya melaksanakan itu. Dan insya Allah semuanya serba mudah Bapak dan Ibu. Tidak ada yang sulit. Maka kami berharap dari LPTK, Bapak Ibu ikuti secara seksama semua modul yang dipelajari, semua video yang Bapak lihat nanti di LMS. Kami berharap seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga adalah kami berharap Bapak dan Ibu kompak ya, terutama Bapak dan Ibu kan nanti membentuk grup di tiap mapelnya. Nah, diharapkan di situ ada komunikasi ya. Yang belum tahu informasinya, silahkan tanya yang tahu. Yang tahu juga memberikan informasi kepada yang belum tahu. Karena nanti memang di LMS itu terutama ada beberapa hal, misalkan yang tadinya Word dibuat PDF, bagaimana caranya? Tolong yang tahu sampaikan ke yang tahu. Nah, misalkan ada kapasitas yang harus dicukupi 500 KB. Nah, sementara file Ibu lebih dari itu. Bagaimana caranya? Silahkan informasi itu disampaikan di grup. Hal-hal yang kebaikan silahkan sampaikan di grup. Jadi saling komunikasi, saling bertanya. Jadi tidak langsung japri ke kami ya secara individu, karena memang terus terang saja Bapak dan Ibu, kami ini sekarang menghadapi 1.300 mahasiswa. Kalau memang japri memang agak repot ya kami, karena memang agak slow respon gitu ya, karena memang 1.000 orang mahasiswa. Kalau katakanlah satu ini yang angkatan ini, belum angkatan yang tahun 2024, karena mereka juga masih dalam proses ya. Jadi memang mohon maaf, alangkah baiknya kalau menanyakan hal-hal yang seperti itu, silakan tanyakan di grup ya, ataupun di grup mapel masing-masing. Baru silakan bertanya di grup madrasah ataupun di grup PAI yang sudah kami buat bersama-sama. Kemudian Bapak dan Ibu, karena memang pelaksanaan PPG transformatif ini berbeda dari aspek jumlah mahasiswa, dari aspek ini, kelihatannya sistem yang kemarin agak down ya, agak down, sehingga panitia nasional meriset kembali sistemnya dan menyampaikan
bahwa apa yang sudah kemarin Bapak Ibu uji cobakan, insya Allah di sistem yang baru ini langkah dan caranya masih sama ya, masih sama. Jadi Bapak dan Ibu nanti tinggal masuk ke LMS-nya. Setelah masuk ke LMS, silahkan Bapak dan Ibu mengisi profil Bapak dan Ibu. Nanti ada beberapa hal yang harus diisi, termasuk upload foto, terus nama sampai dengan nomor NIK ya. Nanti diedit profilnya. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu biasa unggah fakta integritas. Langkah berikutnya adalah Bapak dan Ibu mengisi pretest. Nanti yang agak berbeda kan di LMS yang terbaru ini Bapak dan Ibu kame apa namanya laptop dan juga PC-nya diharapkan sudah berkamera, karena setiap Bapak dan Ibu mengisi pretest ataupun mengisi tugas-tugas itu mohon kameranya update terbuka gitu. Nah, seperti biasa topiknya masih sama, satu modul itu terdiri dari 8 topik ya, ada 8 topik, terus nanti di sana ada artikel atau modul yang akan Bapak Ibu upload, yang akan Bapak Ibu lihat, termasuk juga video dan juga jurnal ya. Nanti itu Bapak Ibu harus lihat, termasuk juga terakhir mengisi refleksi dan juga tugas mandiri, dan di akhir adalah tes akhir modul. Nah, itu langkah pengerjaan dalam satu modul. Nah, tadi waktunya sudah ditentukan. Jadi mudah-mudahan karena memang ada perubahan seperti itu, maka kami sengaja menginformasikannya kepada Bapak dan Ibu di langkah awal, termasuk juga RPL, karena terus terang saja Bapak dan Ibu, kami harus menyelesaikan RPL ini. Untuk yang tahun 2025 ini agak berbeda ya, karena pembelajaran itu hanya dinilai 9 SKS, yang 27 SKS itu justru penilaian rekognisi pembelajaran lampau. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu upload masih bisa untuk Bapak Ibu kirim ulang jika ada perlu penambahan dan melalui Sipori ya, melalui Sipori, karena kita tidak belum dimasukkan ke LMS, karena LMS ini hanya untuk pembelajaran saja gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu informasinya ya. Jadi karena memang ada perubahan, kemarin sudah uji coba, kelihatannya untuk yang LMS yang terbaru ini, saya yakin Bapak dan Ibu masih ingat apa yang sudah dikerjakan di pretest, apa yang sudah dikerjakan di tugas mandiri dan juga refleksi, nanti tinggal di-upload ulang gitu ya di LMS yang terbaru ini. Jadi itu informasinya Bapak dan Ibu, nanti kita akan jelaskan juga bagaimana penggunaan LMS yang terbaru. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, karena ini di bulan Ramadan, saya yakin doa Bapak dan Ibu akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah, sehingga saya yakin Bapak dan Ibu nanti ketika mengerjakan LMS akan diberikan kemudahan, kelancaran, dan insya Allah semuanya dinyatakan lulus gitu. Itu mungkin informasi awal dari kami ya. Nanti Mohon maaf Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, suaranya hilang Pak Haji. Itu tuh, mohon maaf, ke mute, ke mute. oke. Ya, jadi mungkin itu Bapak dan Ibu eh, penjelasan awal. Nanti kita ada forum tanya jawab dan juga nanti ada penjelasan penggunaan LMS ya. Nanti oleh Pak Zaki sebagai tim IT. Sementara itu Pak Kodir, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Pak Ketua Prodi. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab berkaitan dengan teknis perkuliahan. Kalau nanti nanya berkaitan dengan LLMS, nanti ya dengan Pak Zaki. Ini terkait perkuliahan, barangkali tugas-tugas atau lain sebagainya, silakan, atau RPL atau apapun bisa ditanyakan kepada Ketua Prodi. Monggo, Bu Selvi terlebih dahulu, silakan Bu Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Bapak tadi kan saya sempat akses LMS ya. Di situ ketika mau update profil di NUPTK itu sudah terisi dengan NPK. Apakah nanti harus diganti dengan nomor NUPTK? Di email juga sama tadi terisinya sama nomor NPK. Oke, untuk LMS nanti ya, nanti Pak Zak yang menjawab Bu Selvi. Nanti kan sesinya Seperti belum. Ibu Oh udah iya. tugas ah, nanya. Oh ya ini aja. Apakah nanti untuk tugas mandiri itu bisa nanti lebih dari 500 kata? Enggak, Pak Haji? oh ya, baik Bapak Ibu, mohon disimak ya. Untuk tugas mandiri dan refleksi itu bukan hitungannya kata ya, tapi hitungannya adalah size ya. Nanti diharapkan diri dan juga tugas refleksi itu dibuat dalam bentuk PDF dengan size-nya ukurannya adalah 500 kata. Jadi bukan 500 kata ya. 500 sama Pak. Berarti nanti bisa lebih dari 500 kata ya Kak. Kalau kemarin kan 500 kata gitu. Kalau nanti Ya, bisa lebih dari 500 kata mungkin ya Pak ya. lebih ya. Yang penting adalah size-nya. Oh ya. Hmm. Nah, iya Bapak terima kasih Pak atas jawabannya. Baik. Silakan. Size-nya. Baik, selanjutnya Bu Siti Fatima. Maaf Pak, kalau PDF berarti itu di share link ya nanti. Oh, enggak, Bu. Jangan dibuat link Google Drive, jangan. Tapi langsung file yang Ibu buat itu misalkan di Word, dibuat PDF dulu, buat PDF Baru? dulu dan ukurannya adalah maksimum 500 KB gitu. Oh, maksimum 100 KB. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum, Bu Siti Fatima, silakan. Ini Pak kan saya lihat untuk perubahan LMS-nya kita ini kan kita mulai kayak Bapak bilang kita mulai dari awal ulang. Berarti nanti kalau pembelajarannya nanti itu kita harus baca modul kembali Pak dengan melakukan tes lagi. Kemudian atau bagaimana Pak? Baik. Ibu lagi belajar. Saya jawab. Untuk pembelajarannya nanti. Saya jawab secara tahapan-tahapan yang ada di LMS itu harus Bapak Ibu lalui semua. Misalkan ya Bapak dan Ibu mengerjakan pretest ya, silakan Bapak dan Ibu kerjakan pretest. Nah, setelah itu kan nanti diharapkan Bapak Ibu masuk ke topik 1. Nah, di topik 1 itu kan di situ ada modul ataupun artikel yang disuguhkan. Nah, itu Bapak dan Ibu harus baca karena Bapak dan Ibu diberi kesempatan membuka artikel itu selama 10 menit ya, selama 10 menit. Bapak Ibu harus baca. Pertanyaannya, Pak, saya kan sudah baca di uji coba kemarin. Kalau memang itu sama ya silahkan, tapi memang tahapan itu harus dilalui tetap Bapak Ibu. Ya, jadi silahkan ditampilkan artikelnya setelah 10 menit, baru setelah itu Bapak Ibu masuk ke tahapan berikutnya. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak membuka tahapan itu, maka tahapan berikutnya tidak bisa dilalui Bapak Ibu. Gitu. Jadi tahapan itu tetap dilalui ya. Kalaupun Pak saya sudah baca, sudah hafal. Oh ya, silahkan. Jadi nggak usah dibaca lagi, kan itu terbuka sendiri selama 10 menit gitu. Oh iya. Kemudian pertanyaan kedua saya Pak, begini ada saya lihat di informasi lain kalau beberapa LP3 itu masih mengirimkan RPL kan kami sudah mengirim di awal RPL tapi kami tidak membuat RPL lagi kan Pak Ya, untuk kalau RPL-nya. cukup RPL itu si Polri aja. Oh iya Pak. Ya, nggak usah ngirim di kan memang sih ada beberapa LPTK yang memasukkan RPL-nya di LMS ini ya, tapi kita belum komunikasi. Kalau memang cukup di Sipori ya cukup di Sipori saja gitu. Sementara belum ada informasi ke sana. Oh iya siap Pak, makasih Pak informasinya. Baik, terima kasih Bu Siti Fatima. Iya Pak. Untuk Bapak Ibu sekalian yang lain, kalaupun RPL nanti infonya harus diupload di LMS yang baru ini,
saya rasa Bapak Ibu masih menyimpan file-filenya kan ya, yang diupload di Sipoli itu nanti upload ulang aja, kalau diminta. Tapi nanti kata Pak Ketua Prodi belum ada info lebih lanjut. Cuman Bapak Ibu siapkan aja datanya. Juga kan lumayan berkasnya juga untuk UKIN nanti kan. Oke, Bu Satya, Ya, Pak. Satya SPDI SKIMA, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Bapak, untuk modul profesional kan masih sama ya? Terdiri dari 8 topik. Apakah isinya masih sama kayak kemarin? Soalnya hasil setelah selesai saya di print gitu Pak, terus dibaca ulang kembali gitu. Terima kasih Pak. Baik, bagus Bapak Ibu. Kalau isi artikel dan videonya saya belum lihat ya secara utuh ya. Tetapi insya Allah sih tidak ada perubahan yang signifikan. Tetapi kalau untuk pretest dan TAM kelihatannya ada beberapa soal yang berbeda. Jadi Ya, ya. secara isi materinya baik artikel ataupun ini masih sama. Tetapi Ya, kalau untuk tes dan TAM kelihatannya ada beberapa yang beda gitu ya. Jadi mohon lihat lagi aja ya. beberapa perbedaannya. Tapi secara umum dari isi artikel dan juga video tidak ada perbedaan. Bapak Nah, boleh gitu. satu lagi pertanyaan? Satu lagi Bapak boleh? Silakan. Ya, untuk saya kesulitan untuk jurnal, Pak. Itu jurnal itu bahasanya bahasa Inggris. Saya kesulitan di situ. Kalau untuk video bahasa Inggris bisa kan, Pak, dirubah bahasa. Cuma kalau untuk jurnal saya kesulitan di situ, Pak. Bahasa Inggris semuanya. Bisa dirubah dari Inggris ke Indonesia Oh iya, iya. dari Akan saya coba. aplikasi. Iya, akan saya coba kembali, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, sekarang Bu Salamiatun. Bapak Ibu kalau pertanyaannya sama saya skip ya, saya lewat aja ya. Monggo Bu Salamiatun. Iya, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi Pak, untuk pembuatan apa tugas mandiri tadi itu kan katanya di PDF kan. Itu bagaimana Pak? Atau di scanner dulu kah? Yang di print itu kah Pak maksudnya? Baik, nanti Bu kita lakukan cara-caranya. Nanti kita share Bu. Siap. Oh, enggak, makasih Pak. Oke, Bu Salamiatun. Jadi untuk tugas-tugasnya Bapak Ibu ketik dulu di Word, setelah di Word lalu diubah, dikonvert menjadi PDF. Nanti ukurannya maksimal 500 KB. Kalau lebih dari itu dikompres. Gitu. Nanti itu caranya bisa berbagi di antara Bapak Ibu atau nanya ke Pak Zaki. Oke, Bu, Bapak dulu. Pak Sapar, tunggu Pak Sapar. Pak Saparman, Nobar, NTB. Monggo silakan. Suaranya diaktifkan dulu Pak, masih mati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Tiang singkat saja pertanyaan Tiang. Terkait ini kan aplikasi yang kita pakai ini sekarang itu adalah aplikasi yang baru, yang berbeda dengan yang kita pakai uji coba. Yang saya tanyakan di sini, apakah penilaian yang kita lakukan di uji coba itu akan tetap dinilai atau kita akan Idul Fitri Pak sebagaimana yang akan datang ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kelihatannya Pak, tapi saya yakin Bapak dan Ibu ketika melakukan pretest dan juga mengerjakan soal itu masih ada filenya ya. Atau Bapak Ibu masih ingat soalnya, karena aku dua kali uji coba. Kelihatannya sistemnya kan tadi saya bilang dari kembali ke Fitri gitu. Artinya kelihatannya kembali ke awal gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu ketika mengerjakan tugas mandiri dan refleksi, saya yakin masih ada dan masih ingat. Bapak Ibu tinggal upload ulang aja atau mengerjakan ulang saja. Begitu Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bu Rifka Wulandari. Dari Wulan, Bu Rifka, silakan. Assalamualaikum Bapak. Nah, Ini Pak, saya mau tanya. Punya saya laptop itu kameranya tidak bisa. Ini saya pakai HP, kamera HP. Boleh apa enggak Pak?
Nah, Nanti persoalan LMS nanti Pak Zaki yang menjelaskan ya Bu ya. Oh ya. Oke. Kita lewat dulu berarti Bu Sari, terus Miati, SPD Guru RA. Silakan. Sambil nunggu Bu Sari mengaktifkan suaranya, Pak Zaki nanti yang berkaitan dengan tadi kamera laptopnya tidak ada, nanti mohon diberikan arahannya Pak Zaki ya. Siap, siap Pak Kodir. Oh, Bu Sari gimana Bu Sari? Yang udah upload nanti diulang lagi gitu. Enggak Bu, tadi udah Diulang. disampaikan oleh Pak Zaki ya. Ya, seperti awal ke Idul Fitri lagi gitu ya. Ya Bu, jadi awal lagi Jadi ya. dibuka lagi Pintu maaf yang itunya sebenarnya Bu. kembali ke awal gitu Nggih. pengisian ulang. Betul Ibu Sari. Makasih Pak. Allah. Ini sami-sami berikutnya. Ini kok ada yang nulis-nulis. Sopo jeneng ini? Bu Roslina, Date Rugi, SPD GKRA kok. Ya, mau nggak Bu? Bu RA lagi, silakan Bu. Bu Roslina. Aktifkan dulu suaranya Bu Roslina. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya yang sama dengan Ibu Guru RA yang satunya tadi, Pak. Soalnya saya tugas refleksi sama tugas mandiri saya sudah unggah. Makanya saya mau tanya, apa nanti diunggah kembali? Tugasnya dari awal lagi ya, Pak? ya. Iya. Iya, Bu Roslina, unggah ulang Bu Roslina. Kan masih ada filenya kan? Unggah ulang Ya, aja. Mas. Oke. Terima kasih, Lewat Pak. Bu Roslina. Bu Iya. Rihana. Bu Rihana, Dari Flores. Rihana. Dari Flores. Siap. Ya, Bu Pak. Roslina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya untuk mengerjakan modul profesional itu kan dari tanggal 2 sampai tanggal 11. Nah, untuk waktu pelaksanaannya atau jamnya itu ditentukan atau bebas gitu Pak, atau fleksibel gitu. Makanya saya mau tanya. Jadi saya Mbak Jadi, rentang waktu itu bagaimana gitu Mas? LMS itu kan sudah ditentukan waktunya dikerjakan dari tanggal 2 sampai tanggal 11 misalkan. Kalau pelaksanaan pengerjaan itu silahkan Bapak Ibu siapnya kapan? Misalkan saya pagi ada mengajar di sekolah dari jam 7 sampai jam 12. Saya biasanya jam 1 siang. Silakan, mangga. Silakan. Kita waktu tidak terini oleh waktu mesti jam 7 atau jam 8, enggak. Silakan. Oh gitu. Ya yang penting ya laptopnya ya Pak, kameranya harus itu ya. Ya, betul itu. Misalkan mau mengerjakannya jam 1 malam sampai tahajud, mangga, silakan. Oke. Oh iya dah. Oke, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Bu Rihana. Sekarang Bu Raudah. Mau nggak Bu Raudah? Siapa yang matiin ya? Bu Raudah, silakan. Suaranya aktifkan dulu Bu. Pak, saya dari Bu tadi. maksimal 14.45 ya. Kita langsung ke LMS soalnya ini yang Indonesia Timur keburu maghrib nanti. Mau nggak Bu Pak, Raudah? saya dari tadi. Siapa Pak? Pak Slamet. Oh iya, mohon maaf Pak Slamet. Setelah ini Pak Slamet. Mau nggak Bu Assalamualaikum Pak. Bu Raudah nggak jadi? Pak Budi, Silakan Pak Slamet. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mau tanya, Monggo Pak Slamet. kalau yang kemarin kan untuk format pengerjaan mengerjakan akhir profesional kan formatnya terdiri dari 2 alinea. Apakah sekarang formatnya sama? Apakah boleh lebih dari 2 alinea atau ada format yang ditentukan, Pak? Biar kita bisa mengerjakan sesuai format tersebut, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada format baku ya Pak, tidak ada format baku. Silakan Bapak Ibu kerjakan aja dan tidak ada batasan jumlah kata. Yang penting adalah size-nya. Sekarang itu yang penting adalah ukuran size filenya. Itu aja Pak.
Ya Pak, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Slamet. Bu Sanima. Bu Rauda tadi nggak ada suaranya Bu Rauda. Bu Sanima, silakan. Aktifkan dulu suaranya Bu. Pak, Ya, silakan Bu. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Ini masalah kan kita ngulang dari pretest yang topik pertama kan. Terus apa ada batasan topik 1 per harinya itu berapa topik kita kerjakan? Atau los 1 hari itu kalau bisa misalnya internetnya lancar kita sampai 8 topik. Udah, sakti sekali Bu. Silakan Bu. Anda bisa enggak? Jos. Boleh Pak Haji, boleh. Ya Pak Haji ya. Boleh. Soalnya kan kita nanti setiap modul itu kita print, baru baca kan. Nah, pas prioritas Silahkan, kalau memang itu Ibu sanggup mengerjakannya dalam 1 hari, silahkan. Apalagi kan sudah pernah lihat di uji coba, wah apalagi itu kan pasti lebih mudah gitu. Oke, cukup. Saya rasa sudah semua ya. Pertanyaannya masih sama kan yang lain juga Bapak Ibu ya. Nanti kalau berkaitan dengan LMS nanti akan lebih lanjut dengan Pak Zaki. Saya rasa sudah waktunya kita ke Pak Zaki dulu atau satu orang lagi ya. Satu orang. Sopo jenenge, monggo. Tadi Saya siapa yang Pak. Saya siapa? Bu Rifangatul, monggo Bu Rifangatul. Ya. Monggo, Untuk gimana, Bu? Untuk nilainya pretest itu nanti berpengaruh nggak Pak ke akumulasi nilai semuanya? Ya, Bu, saya belum cek di akumulasi nilai keseluruhan di LMS, tapi secara konsep kan namanya pretest ya, pretest yang belum belajar masa dihitung gitu loh. Itu kalau saya begitu kan ibu kan kalau ngajak anak-anak tuh kita pretest kan nggak masuk hitungan Bu. Iya, Justru iya kalau betul. di pretestnya dapat 100, postesnya dapat 50 lah, kuliahnya gimana gitu nanti kan? Iya. Oke, berbat cukup ya itu ya. Iya, terima kasih Pak. Satu bisa maaf Pak. Saya Pak. Cukup. Lagi itu Pak, masalah RPL Pak, masalah RPL mungkin. Ya, gimana RPL-nya Bu? Ini kan kalau kami mapel MI itu misalnya menghapus 3 mapel, apakah yang di RPL itu di-upload ke tiga-tiganya atau pilih mapel salah satu mapel saja Pak? Pak Haji, mau Pak Haji, itu terkait RPS kayaknya. Atau RPP. RPP-nya itu Pak yang di-upload di RPL, apakah semua mapel yang ampuh misalnya saya jujur ampuhnya 8 mapel Pak, mulai dari ini ada 5 mapel yang saya ampuh, apakah semua di-upload di RPL itu Pak? RPP belajarnya tuh. Ya. Bentar. Ibu menerapkan RPP yang dibuatnya yang K13 apa Merdeka? Kurikulum 13 apa? Kalau K13 kan kalau guru kelas kan per tema tuh. Bukan per mapel. Iya per tema Pak, tapi yang tahun ini Pak kan sudah di Merdeka, kurikulum Merdeka Pak. Jadi otomatis Yang kan saya tanya Ibu, yang K13 apa yang Merdeka pertanyaannya? Kalau yang Merdeka. Halo? Yang Merdeka Bapak. Ya, kalau yang Merdeka, yang kurikulum Merdeka itu silahkan Ibu kelasnya kelas yang mana saja nggak apa-apa. Mapelnya sih alangkah baiknya memang terwakili beberapa mapel yang ada gitu, nggak apa-apa. Kalau Ibu sudah mendapatkan 5 mapel ya cukup, nggak apa-apa. Bu, prinsipnya jangan merepotkan, terus gitu wild. Ya, dah. Tuh. Pilih mapel yang paling baik gitu atau prodi. Silakan yang diupload yang RPP-nya bagus gitu maksud saya. Oke, ini Bu Ririn, Bu Sanima, Bu Rika, Bu Sardianis, kemudian Ibu Sopo, Bu Retno nanti ya setelah Pak Zaki LMS aja biar kita fokus di situ dulu. Ini jam 3 itu kalau di Indonesia Timur sudah mau jam 5. Ini lagi pada ngabuburit nanti di sananya. Jadi kita LMS dulu saja. Monggo Pak Zaki, silakan.
Terima kasih Pak Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Zaki, suaranya saya mute dulu. Monggo diulang. Pak Zaki, silakan suaranya diulang lagi. Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan LMS. Kita langsung login saja ya Bapak Ibu. Saya langsung share screen. Saya screen all, my screen, baik. Seperti biasa, kita gunakan browser yang kita miliki Bapak Ibu. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Kita akses di ppg.kemenak.go.id. Lalu di sini ada LMS. Baik, ada LMS. Kita masuk ke LMS. Di sini ada https://app.ppg-kemenak.com. Bisa diingat-ingat atau disimpan, Bu. Ini di copy paste Ibu Bapak terkait dengan link LMS-nya di browser. Selanjutnya kita masuk ke akun LMS dengan menggunakan, karena ini madrasah, menggunakan akun NPK ya Bapak Ibu ya, menggunakan nomor NPK Bapak Ibu. Karena saya menggunakan nomor mahasiswa latihan di sini, maka tidak sebanyak akun NPK yang Bapak Ibu miliki. Baik, untuk username-nya akun NPK di sini Bapak Ibu, lalu nanti password-nya juga sama akun NPK yang Bapak Ibu miliki. Ketika di LMS yang sebelumnya Bapak Ibu sudah mengganti password, maka password itu tereset semuanya Bapak Ibu. Reset yang password yang sudah dirubah itu akan tereset semua ke nomor NPK. Sekali lagi, password yang sudah dirubah itu tereset ke nomor NPK. Baik, ketika sudah dimasukkan user dan namanya, kita klik masuk. Boleh di-update, boleh di don't update, maksudnya disimpan atau tidak disimpan Bapak Ibu. Misalkan saya pilih don't update. Maka akan tampil selamat datang Bapak Ibu mahasiswa contoh 259. Mahasiswa contoh 259 ini atas nama Bapak Ibu nantinya. Baik, kita lengkapi profil. Yang pertama kita lengkapi profil. Dalam profil ini Bapak Ibu ada yang dia putih, ini bisa diisi. Ada yang abu-abu. Yang abu-abu ini tidak dapat diisi secara manual oleh Bapak Ibu. Khususnya NIM, ini nanti akan diinput oleh admin LPTK, oleh kami ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya pertama foto. Mohon gunakan foto yang berlatar belakang merah Bapak Ibu, yang Bapak Ibu siapkan kemarin. Kita browse. Lalu kita pilih foto yang sudah berlatar belakang merah. Karena ini sampel, mohon maaf saya gunakan akun gambar akun saja. Lalu setelah diklik kita open. Secara otomatis foto Bapak Ibu nanti akan tampil di sini. Selanjutnya nomor akun tidak perlu dirubah. NIM tidak perlu dirubah karena abu-abu Bapak Ibu. Tempat tugas. Tempat tugas ini disesuaikan dengan nama sekolah Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu mengabdi saat ini. Misalkan Min Kota Serang, tempatnya di Kota Serang, Provinsi Banten. Baik, lalu kabupaten sekolah tersebut ya Bapak Ibu ya, Kabupaten Kota Serang. Lanjut. Karena tadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri, jenjangnya adalah SD-MI. Nama lengkap, baik Bapak Ibu. Nama lengkap ini tolong diisi dengan nama sesuai dengan ijazah S1 Bapak Ibu. Sekali lagi, nama diisi dengan nama yang tertera di ijazah S1 Bapak Ibu tanpa menambahkan gelar. Jadi tidak ada gelar.
yang dimasukkan di sini. Selanjutnya, apabila ada kesalahan di ijazah Bapak Ibu dan ada surat keterangan yang dapat menerangkan kesalahan tersebut, maka boleh diganti sesuai dengan nama di surat keterangan. Sekali lagi, untuk ini harus sesuai ijazah S1 Bapak Ibu. Kita rubah mahasiswa PPG atau saya rubah menjadi nama saya saja ya Bu ya, biar tidak membingungkan. Baik. Selanjutnya ini tanpa gelar Bapak Ibu. Selanjutnya saya pilih agama, lalu kita masukkan jenis kelamin. Nama orang tua Bapak Ibu, nama orang tua kita masing-masing. Ya. Lalu email. Email yang dimasukkan Bapak Ibu adalah email yang aktif yang dapat Ibu Bapak akses dan milik Ibu Bapak pribadi, bukan milik operator atau bukan milik anak ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, email yang diinput adalah email yang aktif yang dapat Ibu Bapak akses dan email bukan milik orang lain. Selanjutnya nomor telepon NUPTK, di sini masih strip ya Bapak Ibu. Apabila ini nanti ada informasi yang salah di sini, nomor telepon atau NUPTK, ini dipersilahkan Bapak Ibu rubah yang sesuai dengan informasi pribadi milik Bapak Ibu. NIK ini harus 16 digit Bapak Ibu, sesuai dengan di KTP. Lalu status pegawai ini disesuaikan dengan kondisi kepegawaian Bapak Ibu di instansi madrasah Bapak Ibu masing-masing. Bisa ASN PNS, bisa ASN P3K atau non-ASN. Bisa saya pilih non-ASN. Lalu tempat lahir Bapak Ibu di sini misalkan. Lalu tanggal lahir. Ini untuk scroll tahun lama ya Bapak Ibu ya kalau di seperti ini kan. Jadi klik saja bagian tengahnya Bapak Ibu sampai Bapak Ibu menemukan tahun yang sesuai. Kita lihat 1980-an ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu terkait dengan tahun. Selanjutnya, identitas di atas tadi terkait dengan identitas madrasah dan pribadi Ibu. Ini khusus untuk alamat domisili Bapak Ibu. Mohon alamat domisili disesuaikan dengan KTP. Sekali lagi, alamat domisili disesuaikan dengan KTP. Ini alamat. Ini terkait dengan alamat domisili, mohon disesuaikan dengan KTP Bapak Ibu. Selanjutnya, kontak darurat. Bisa Ibu Bapak gunakan kontak darurat milik suami atau milik istri Bapak Ibu, sehingga kami dapat menghubungi kontak tersebut seperti itu Bapak Ibu. Baik, jika sudah diisi, maka kita bisa cross-check kembali dari atas. Apakah sudah terisi semua? Apabila sudah, Bapak Ibu, dipersilahkan untuk save change. Selanjutnya, Bapak Ibu akan diarahkan untuk isi fakta integritas, Bapak Ibu. Kita klik saja fakta integritas. Baik Bapak Ibu, di fakta integritas di sini
sudah disebutkan nomor peserta, nama, mapel, mata pelajaran PPG-nya, lalu nama LPTK di sini Bapak Ibu. Selanjutnya di bagian bawahnya dengan ini menyatakan dan berjanji. Ini sudah ada perjanjian ya Ibu ya, Bapak. Dalam menjalani proses pembelajaran mandiri, saya akan melaksanakan pretest dengan jujur tanpa bantuan pihak lain dan tanpa melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Yang kedua, mengerjakan tugas mandiri secara mandiri dengan memahami dan merangkum materi sesuai dengan pemahaman pribadi tanpa menjiplak. Ini ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, menulis refleksi pembelajaran berdasarkan pengalaman dan wawasan yang diperoleh dari proses belajar tanpa merekayasa atau meniru. Saya kecilkan dahulu. Tanpa meniru hasil refleksi orang lain. Yang keempat, menuntaskan tes akhir modul secara jujur, independen, tanpa melakukan pelanggaran akademik seperti mencontek, meminta bantuan dari pihak lain. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Haji Rifki sebagai Ketua Prodi tadi, mohon tidak menggunakan pihak ketiga atau jasa-jasa penyelesaian tugas-tugas ini, dan tugas-tugas yang ada pada LMS ini sudah sangat mudah sekali, tanpa harus bantuan orang lain, apalagi ibu bapak menggunakan biaya tambahan. Sekali lagi, ini semua dapat dilakukan secara mandiri dan tidak untuk meminta bantuan atau menjiplak kepada pihak lain. Dan saat ini aplikasi-aplikasi yang diterbitkan oleh pemerintah biasanya sudah dapat menyeleksi bagaimana yang menjiplak atau diduplikat dari tulisan-tulisan yang lain. Setelah dibaca dengan seksama, baru kita checklist Bapak Ibu. Saya menyatakan bahwa saya memahami dan menyetujui seluruh ketentuan dalam fakta integritas ini. Dapat kita kirim fakta integritas. Selanjutnya kita akan ke modul PPG, transformatif. Diarahkan ke sini Bapak Ibu. Baik, ini terkait dengan modul, sudah tampil Bapak Ibu. Sebelum ke modul, kita akan bagaimana ketika di profil tadi ada perubahan, apakah kita bisa merubahnya? Tentu bisa, yaitu dengan mengklik di bagian kanan ini Bapak Ibu, lalu ada profil di sini. Ya, profil. Lalu informasi mana yang kurang pas atau tidak tepat bisa Bapak Ibu rubah. Contoh di sini mungkin emailnya tidak sesuai gitu ya Bapak Ibu, maka saya rubah emailnya supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, setelah dirubah identitas yang perlu, lakukan save kembali, save change. Ini untuk merubah profil Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan perubahan password Bapak Ibu. Lagi-lagi ke bagian kanan atas ini Bapak Ibu, ke profil untuk merubah password, profil kembali. Lalu di sini ada ubah password. Silahkan Bapak Ibu ketikkan password yang lama, lalu ketikkan password yang baru di link yang kedua, lalu ketikkan password yang baru kembali di sini, lalu klik ubah password. Baik, itu Bapak Ibu terkait dengan profil dan password. Selanjutnya kita ke dashboard. Ini dashboard merupakan informasi awal seberapa jauh Bapak Ibu dapat melihat rekapitulasi nilai. Ini belum ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu belum mengerjakan modul. Selanjutnya modul. Fakta integritas sudah modul, kita buka modul.
Di modul ini ada pendahuluan, ada pengantar, yaitu pengantar modul profesional. Selanjutnya ada topik, ada tugas mandiri, ada tugas refleksi, dan tes akhir modul. Dari masing-masing sub link di sini tidak dapat mengerjakan tugas mandiri, tugas refleksi, dan akhir modul apabila belum menyelesaikan topik. Dan di topik Bapak Ibu, di sini ada topik 1, 2, dan seterusnya. Rencana Bapak Ibu ada 8 topik, tapi sebagai sampel di sini ada 2 topik. Topik di sini Anda belum dapat menyelesaikan topik ini. Sini ya Bapak Ibu, topik 2, karena belum Anda harus menyelesaikan terlebih dahulu topik 1. Sehingga di sini bisa dilihat topik 1 Bapak Ibu. Dan di topik 1 di sini belum ada aktivitas, Anda belum menyelesaikan semua aktivitas topik 1, latihan topik 1 pada mapel contoh, karena pretestnya belum dikerjakan. Baik Bapak Ibu, pretest di sini dikerjakan. Mohon maaf, saya nonaktifkan dahulu kamera saya di di Zoom agar kamera saya dapat diakses di sini. Baik, ada pilihan di sini Bapak Ibu. Diminta Bapak Ibu untuk mengakses kamera sebagai bentuk agar gambar kita tampil di bagian yang ada kameranya Bapak Ibu. Kita klik allow. Nah, secara otomatis kamera sudah tampil Bapak Ibu di sini dan foto saya juga sudah ada, maaf video saya. Dan kita bisa langsung mengerjakan dengan sisa waktu yang ada. Baik, klik, lanjutkan. Baik Bapak Ibu, di sini ada yang warna hijau, warna biru, dan warna abu-abu. Yang warna hijau berarti ini di sini sudah ada informasinya Bapak Ibu. Sudah dijawab dan terkirim ke server, ini yang warna hijau. Sedangkan yang warna biru, ini yang masih sedang dikerjakan. Yang warna abu-abu, ini berarti belum dijawab atau belum terkirim di server. Jadi dipastikan Bapak Ibu nanti terakhir ketika menyatakan selesai, itu sudah berwarna hijau semua. Ya, nomor 3 sudah hijau, nomor 2 sudah hijau, nomor 3 sudah hijau. Selanjutnya dapat selesai ujian. Oke, Bapak Ibu, selesai ujian. Maka di sini barulah aktif modul video jurnal-jurnal yang harus diselesaikan. Baik, misalkan kita membuka materi yang pertama, Bapak Ibu. Materi pertama, di sini ada rentang waktu yang harus kita selesaikan. Dan waktu ini, Bapak Ibu, harus selesai 10 menit. Apabila kurang dari 10 menit, kita kembali, walaupun kita sudah selesai membaca modul yang ditampilkan, maka kita tidak bisa beranjak kepada video. Di sini ada video. Kita tidak bisa lihat video, Bapak Ibu, karena kita belum menyelesaikan yang ini belum selesai ya, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa meneruskan. Jadi tadi ada beberapa detik yang sudah dilakukan. Nah, ini tidak 10 menit lagi ya, Bapak Ibu ya. Sudah kurang dari 10 menit. Bisa melanjutkan terlebih dahulu sampai di sini nanti ada checklist hijau. Dan kita kembali ke topik dan meneruskan pada konten selanjutnya. Kalau ini kan sudah dikerjakan. Nah, nanti akan ada informasi sudah dikerjakan di sini. Baik, sebentar Bapak Ibu, karena ini harus menunggu 10 menit, saya keluar dulu kepada yang sudah selesai ya Bapak Ibu ya.
Baik Bapak Ibu, ini yang modul yang lain ya Ibu Bapak. Maksudnya mahasiswa yang lain. Yang mana ini topik 1 dan topik 2 sudah selesai dikerjakan semuanya. Kalau kita tadi menunggu seluruh pengerjaan topik, kita menunggu sekitar 40 menit Bapak Ibu. Nah, kan lama. Ya, ini yang sudah saya lihat semua, baik video, jurnal maupun jurnal, baik di topik 1 maupun di topik kedua ini sudah selesai. Topik 1, maka kita bisa beranjak ke topik kedua. Ini topik kedua, juga kita lihat topik, lalu kita lakukan pretest di sini Bapak Ibu. Nah, ini pretestnya baru 1 kali, tadi saya kerjakan, bisa dikerjakan kembali agar nilainya lebih dari 66, dengan mereview terlebih dahulu soalnya, boleh nanti dicari mana yang salah. Nah, nomor 3 ternyata salah ya Ibu Bapak. Boleh nanti dicari terkait jawaban yang benar, lalu dilakukan kerjakan pretest kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu aksi-aksinya dalam topik kedua, ini ada materi sudah selesai, ada video sudah selesai, ada jurnal sudah selesai. Selanjutnya, setelah topik, kita ke tugas mandiri Bapak Ibu. Oke, tugas mandiri. Di sini Bapak Ibu, tugas mandiri. Tugas mandiri mohon ikuti perintah yang ada pada tugas mandiri ya Bapak Ibu. Setelah membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, convert ke PDF. Sekali lagi, bentuk Word, convert ke PDF. Bagaimana caranya? Baik, caranya adalah Ibu mengetik dahulu dalam bentuk Word ya Bapak Ibu, sudah diketik selesai, ini tugas mandiri ya Bapak Ibu, kontennya sesuai dengan arahan pada LMS, lalu kita lakukan penyimpanan, di sini ada Ibu Bapak, file save as atau save as, klik, browse, lalu kita taruh di mana kita ingin meletakkannya, tugas mandiri PPG transformatif. Ini saya simpan di folder video kebetulan. Lalu rubah, save as type-nya rubah ke PDF Bapak Ibu. Sekali lagi, save as type-nya yang tadinya Word dokumen dirubah ke PDF. Rubah sebagai PDF, lalu save. Sudah tersimpan sebagai PDF, ada di folder video pada komputer saya. Kita kembali kepada tugas mandiri Ibu Bapak yang tadi sudah diketik Word dan sudah dijadikan PDF. Perintahnya adalah peta konsep gagasan apa saja yang ada Anda temukan pada topik 1 sampai dengan 8. Maaf Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temukan gagasan dari topik 1 sampai dengan 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Yang kedua, materi konsep apa saja dalam topik tersebut menurut Anda menimbulkan miskonsepsi dari topik 1 sampai dengan 8. Bahasanya di sini 1 sampai dengan 8. Jadi kita tidak memilih satu topik, akan tetapi kita harus memberikan miskonsepsi dari 8 topik dan gagasan dari topik 1 sampai topik 8. Baik, tadi tugas sudah diketik, sudah disimpan dalam bentuk PDF. Lalu di sini ada pengingat Bapak Ibu. Ekstensi file PDF. Jadi filenya bentuk PDF. File 500 kilobyte. Baik, untuk melihat berapa besar file size-nya, kita dapat ke Explorer tadi Ibu, Bapak. Lalu tadi saya simpan kebetulan di video. Ini adalah tugas mandiri yang saya simpan sebagai video, Bapak Ibu. Pilih saja ini apa namanya filenya, diklik Bapak Ibu. Lalu di bagian sini ada 42 kilobyte. Ya Bapak Ibu ya,
atau Bapak Ibu klik view details. Baik, di details, maka di bagian sini ini akan tampil 43 kilobyte. Berarti kurang dari 500 kilobyte. Dan tugas ini siap untuk diupload. Apabila lebih dari 500 kilobyte, maka silahkan dikompres Bapak Ibu ya, supaya ukurannya lebih kecil atau size-nya lebih kecil. Baik, sudah kita pastikan kurang dari 500 kilobyte, kita kembali ke LMS, kita browse data tersebut, kita akses. Tadi ada di video, lalu kita klik tugas mandiri yang sudah disimpan, lalu kita klik open. Baik, Bapak Ibu, sudah masuk tugas mandiri PPG Transformatif 2025, lalu kirim tugas. Demikian. Nah, secara otomatis dia berhasil dan tugasnya tampil langsung di LMS. Jadi mohon Bapak Ibu, konten tugasnya itu diketik di Word dan simpan sebagai PDF, bukan linknya. Sekali lagi, bukan link dari mungkin Google Drive, bukan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, ini adalah konten dari tugas yang sudah diketik. Tugas mandiri sudah selesai, secara otomatis tugas refleksi sudah dapat dikerjakan dengan beberapa informasi yang tampil, lalu kita ketik dalam bentuk Word, disimpan, file, save as, dan seterusnya, sehingga sudah selesai dan lakukan browse tugas tersebut dan open. Lalu kirim tugas. Maka secara otomatis topik, tugas mandiri, tugas refleksi sudah diselesaikan. Mantap bila dalam 1 hari bisa selesai. Tapi saya yakin Ibu Bapak perlu mengatur waktu ya, jangan memforsir. Selanjutnya tes akhir modul. Baik, tes akhir modul jadwalnya akan keluar nanti sesuai dengan kondisi atau arahan dari panitia seleksi nasional. Nah, ini belum ada jadwalnya Bapak Ibu. Di sini nanti akan ada informasi tutup pada hari apa, pukul berapa jumlah soalnya di sini Bapak Ibu, dan berapa menit pengerjaannya. Di sini ada informasi belum masuk jadwal, karena kita memang belum terjadwal untuk tugas akhir modul. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan terkait dengan pengelolaan LMS. Sekali lagi, di sini ada dashboard, bisa dilihat. Ini lupa ya Bapak Ibu ya. Yang checklist hijau ini berarti sudah diselesaikan. Yang strip berarti memang tidak ada tugasnya pada topik tersebut. Yang silang, tadi refleksinya belum diselesaikan ya Bapak Ibu. Yang silang merah itu berarti belum dikerjakan atau belum diupload. Jadi Bapak Ibu bisa memantaunya di dashboard. Sekali lagi, ada yang hijau, ada yang strip, ada yang silang. Hijau sudah, strip tidak ada tugas, silang tugas belum diselesaikan. Demikian yang dapat disampaikan, kita kembalikan ke Pak Qodir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaki. Sungguh sangat komprehensif dari mulai masuk ke akun, isi profil, sampai ke tadi bagaimana cara mengerjakan beberapa tugas-tugas tutorialnya. Bapak Ibu, mungkin ini saya akan buka sesi pertanyaan, tapi mungkin tidak semuanya bisa kami fasilitasi. Mohon dengan sangat bagi yang pertanyaannya serupa atau mirip-mirip sudah dipahami saja, tidak perlu untuk ditanyakan kembali. Itu Bapak Ibu ya. Mohon karena ini biar bergantian bagi yang lainnya agar bisa saling bertanya. Ini sampai saat ini yang Zoom itu cuma 670, nggak menyentuh 700. Artinya ada 250 orang lebih yang tidak mengetahui informasi ini. Jadi mohon saling ditular informasikan Bapak Ibu melalui grup di grup di kabupaten kota masing-masingnya, info dari kami terkait hal ini.
Oke, silakan kita berikan akses bagi Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Dimulai dari tadi Ibu yang sudah nungguin dari tadi, Bu Ririn. Monggo Bu Ririn. Ini setia sekali mengangkat tangannya. Monggo Bu Ririn. Silakan. Assalamualaikum Pak Kodir dan Pak Zaki. Salam warahmatullahi ya Bu, silakan. Oke, tadi terima kasih juga Pak Kodir sudah membantu saya untuk masuk ke LMS karena kemarin sudah terkendala tidak bisa masuk. Baik, untuk pertanyaannya yang pertama, berarti setiap kali kita mau mengerjakan pretest dari topik 1 sampai 8 itu on cam terus ya Pak? Iya Pak, iya Bu, iya. Nah, seumpama itu satu hari saya bisa mengerjakan sampai 4 topik, kemudian esok harinya lagi dilanjutkan, berarti itu on cam lagi ya Pak ya, enggak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya di bagian tugas mandiri, refleksi Pak maaf, itu tadi ada 8 miskonsepsi atau kita ambil beberapa saja dari topik 1 sampai 8 Pak? Untuk yang Silakan Pak Kodir. Terima kasih. Bapak Ibu termasuk Bu Ririn, alangkah baiknya untuk miskonsepsi maupun tugas mandiri yang lainnya, misalnya ada resume atau apapun, itu per topik ya Bapak Ibu. Artinya semuanya diambil aja dari tiap topik itu berapa gitu. Kemudian diupload gitu. Masih mending begitu. Jadi tidak di topik 1 ada miskonsepsi, topik 2 tidak ada. Masih mending kalau memang ada ditulis semua. Kecuali memang Bapak Ibu di semua topik itu setelah dibaca bolak-balik, kok saya nggak nemu miskonsepsinya ya? Ya wis dikosongin nggak nemu gitu tuh ya. Jadi sekali lagi kan yang menilai nantinya tim penilai apakah Bapak Ibu menelaah lebih detail atau tidaknya gitu. Itu Bu Ririn. Jadi kalau memang 8-8-nya ada ya ditulis aja. Ya. Ya, terima Oke. kasih Pak Kodir. Oke, mangga sami-sami. Selanjutnya Ibu Retno. Monggo Bu Retno MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Pak Zaki pokoknya kalau langsung jawab langsung aja Pak Zaki ya. Pak mau Siap, Pak tanya Kodir. nih. Nggak apa-apa. Kemarin Monggo Bu Retno. di belakang ini, LMS ketika Blur, kita masih belum fix ya Pak ya. Ketika TAM ada remedial 3 kali. Apakah saat ini juga begitu? Terus untuk nilai ketika TAM muncul seperti pretest atau tidak Pak? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Bu. Untuk pretest diberikan kesempatan kalau nggak salah 2 kali Pak Zaki ya. Pretest 2 kali, 2 kemudian kali untuk pretest TAM. Pak, ya. 2 Kalau kali TAM Pak. berapa? 3 kali ya? Kalau TAM 3 kali Pak, ya. Itu Bu Retno. Pretest 2 kali, TAM 3 kali, nanti diambil yang tertinggi. Nilainya itu Kemudian langsung keluar Pak untuk TAM. Seperti pretest begitu. nanti ada muncul nilainya. Bu ya. Gitu. Kalaupun nggak muncul nilainya ya berdoa saja, nilainya bagus gitu. Iya, Pak. Tapi setahu saya sih muncul otomatis. Gitu Bu ya. Ya. Tadi gini, durasi waktu TAM itu Bapak Ibu untuk TAM. Nanti durasi waktunya itu akan tersedia ketika Bapak Ibu klik mulai mengerjakan. Tapi tanggalnya tertentu. Misalnya nih, TAM itu jadwalnya hari Sabtu. Berarti kan nanti pas hari Sabtu Bapak Ibu buka. Nah, TAM itu dikerjakan hari Sabtu. Berarti dari mulai jam 00.01 sampai jam 23. Artinya 1 hari full di hari Sabtu. Tetapi durasi waktunya itu kalau Bapak Ibu udah buka ya langsung jalan. Misalnya di sini durasi waktunya berapa menit nih Pak Zaki? Oh enggak, 15 menit. Kebetulan 15 menit, ya. Nah, itu malah banyak Pak Zaki, biasanya 12 menit. Ini lumayan berarti 15. Ada yang 15, ada yang 20 tergantung kesediaan dari aplikasi. Nah, misalnya di sini 15 menit, berarti ketika Ibu sudah coba buka sekarang jam 3 buka, berarti 15 menit kemudian akan tertutup gitu. Dan nilai Ibu langsung enggak muncul gitu. Jadi artinya Bapak Ibu jangan coba-coba buka kalau memang belum keadaan siap untuk mengajakkan TAM. Ya. Meskipun waktunya 1 hari dari mulai. Misalnya biasanya sih yang sudah-sudah itu mulainya 1:30 sore, siang. 1:30 sampai tengah malam.
waktunya. Tapi durasi waktunya hanya 15 menit. Itu Bu Retno, Ya. clear ya? Maaf Pak, untuk nilai kan waktu itu dibatasi 70 ya. Apa sekarang Enggak. sama ya? 75. 75 Oh, sekarang, Bu. 75. 75. 75 sekarang. Ya, Bu, baik Pak. kalau sebelumnya, angkatan sebelumnya itu nilainya nilai akumulasi ya, bukan nilai tam ya. Nilai Oh. akumulasi termasuk tamnya itu adalah minimal 70. Tapi KB-nya satu modul ada 4 KB. Profesional aja 6 modul, 6 kali 4 ada 24 kegiatan mereka. Jadi nilainya 70. Nah, sekarang Ibu Bapak kan cuma 8 topik satu modul. Artinya Bapak Ibu ya aman, nilai 75 juga insya Allah bisa lah gitu ya. Oke. Mudah-mudahan Pak. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Selanjutnya Pak Samsudin atau ya Pak Samsudin dulu lah. Pak Samsudin dulu. Silakan Pak Samsudin. Bismillah. Pak, tadi yang di profil itu ada NUPTK. Kalau yang belum punya NUPTK diisinya sama NPK aja. Pak Zaki? Ya Pak, siap. Yang tidak punya NUPTK diisi apa? Ya, sama NPK aja. Belum memiliki NUPTK, bisa skip aja Pak Kodir ya. Diisi NPK saja kali ya? NPK sudah ada? Udah ada Pak. ID bukan Pak, pakai pack ID. Enggak. ID, Boleh NPK pakai sama. NPK, boleh strip itulah. Bapak Ibu gitu aja ya. Ya, Atau ini Pak Kodir, untuk membedakan karena ini madrasah Pak Kodir ya. Kalau menggunakan pack ID bagaimana Pak Kodir? Kalau Bapak Ibunya apal boleh. Pokoknya yang penting lebih memudahkan aja Pak Zaki. Ya, antara pack ID dan MPK saja Bapak Ibu ya. Kalau memang bisa serentak, kira-kira pack ID semua punya tidak Bapak Ibu? Punya semua Pak Zaki. Kalau pack ID Iya. semuanya punya. Ya, MPK kalau yang biar kalau sama yang sudah dengan punya masuk NUPTK, akun. yang sudah punya NPTK. Iya, jadi biar ada pembeda dengan NPK, maka Boleh, pack Pak, ID sama ini, Pak. saja. Iya, pack ID saja ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan lah. Yang paling mudah aja gitu aja lah. Lebih Ya, gampang baik, NPK, baik. Pak. Ya. NPK Oke, aja. Pak Samsudin clear ya? Ada lagi Pak Samsudin? Jadi sama NPK ya? Ya, NPK boleh, pack ID Bu. Ya. Oke. Pengisian apa ini, Pak? Pusatnya nanti dulu ya, yang lain Agak dulu. terlambat. Ini pengisian apa ini, Pak? ID barusan ini, Pak. NUPTK itu Pak, kalau yang nggak punya NUPTK. Pak, kalau misalnya ada NUPTK nggak apa-apa NUPTK. Enggak. Lebih Udah bagus otomatis. Bu, NUPTK ya. Oke, yang sudah punya NUPTK isi NUPTK, yang nggak punya pakai yang lain gitu aja. Oke, Oke, Pak Sarmedi, silakan. Saya mau bertanya. Nanti dulu Bu, Pak Sarmedi dulu. Pak Sarmedi suaranya nggak keluar Pak Sarmedi. Nggak muncul suaranya Pak Sarmedi. Mikrofonnya nggak ada suaranya Pak Sarmedi. Atau saya tinggalin dulu ya. Atau chat aja Pak Sarmedi. Monggo Bu Santi Susanti tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Pak, kalau di tugas akhir modul, apakah boleh mengerjakannya memakai handphone? Seperti pas saya mengerjakan pretest itu kemarin pakai handphone lebih cepat gitu, jaringannya bagus dibanding memakai laptop gitu, Pak. Gimana, boleh nggak? Silakan Pak Zaki. Ya Pak Kodir, mohon maaf ini ada suara azan ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya antara handphone dan laptop itu sama aja Bu. Yang penting Mulainya kameranya aktif ya Pak Zaki ya. Boleh Bu Siti Munawaro, kerjaan sekarang. Modulnya pun sudah bisa diakses per tanggal 27. Ini pertanyaan dari Bu Siti Munawaro di chat. Saya jawab ya. Diperkenankan Bu, silakan otak-atik profilnya ya. Jangan lupa ganti fotonya dengan foto background warna merah. Karena warna biru itu tandanya ke KUA. Oke. Backgroundnya warna merah.
Mau kawin lagi. Iya, kalau background biru nggak boleh. Background merah, Bu. Ya, background merah. Kas Lupa. ke kawal lagi, Pak. Oke. Selanjutnya siapa yang belum ini ya? Yang udah lama siapa? Nggak tahu udah lama. Untuk Bu. Saya Pak Kodir, Bu Retno Ya, silakan Bu, ngomong aja langsung. Saya Bu Pak. siapa ini? Nanti dulu yang tadi siapa tadi? Saya Pak Bu Retno. Tadi Bu Retnonya kebetulan 2 Pak. Oh, ini Retno yang berbeda. Ya, saya tadi ya. yang sebelumnya Pak, sebelumnya. Silakan Bu Retno yang lain. Kalau Retno yang sama nanti dulu. Monggo, Bu Tadi Retno. saya yang sebelumnya Pak. G. Oh, sama. Gimana Bu Iya, Retno? saya yang sebelumnya penjelasan LMS Pak. Oh iya, gimana Bu? Mohon izin bertanya Pak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, izin bertanya Pak Kodir, untuk tugas mandiri itu kan diminta untuk menyebutkan 5 gagasan dari topik 1 sampai dengan 8 deh. Nah, itu apakah diambil setiap topiknya atau dari topik 1 sampai 8 kita ambil 5 gagasan? Yang penting itu dari topik 1 sampai topik 8, Pak. Sudah Bu Retno? Nggih. Izin bertanya Pak untuk tugas mandiri. Oke. Pokoknya gini aja Bu. Tugas mandiri itu kan nanti diupload di sistemnya. Udah dari 8 topik itu apakah ada masing-masing punya gagasan baru, tulis aja semua gitu. Yang penting size-nya 500 KB gitu Pak Zaki ya. Pak, siapa? Oke, gitu aja ya Bu Retno ya. Maaf Pak, untuk peta konsepnya apakah dari topik 1 sampai 8 dibuat satu peta konsep atau per topik nih? Kalau memang masing-masing topik itu menurut Ibu bisa dibuat dalam satu konsep ya monggo Bu. Misalnya, cuman saya rasa kalau di PAI itu kan topiknya kadang-kadang ada yang berbeda, misalnya di akidah akhlak yang berkaitan dengan tauhid, tiba-tiba di bawahnya itu di SKI-nya tentang sejarah apa kan nanti untuk di peta konsep kan peta konsep kan artinya adalah satu kesatuan. Kalau memang 8 topik itu menurut Ibu bisa dalam satu kesatuan, silahkan. Tapi kalau ternyata agak sulit nih untuk menjembatani antara topik 8 dengan topik 3, ya berarti nggak usah Bu. Dewek-dewek baik gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan. Ibu Sarinawati. Baik, Oh, Bu Pak. Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, waktu ya ini ada Bu Retno lagi. Ya monggo lah, ini Bu Iya, Pak. Sarinawati dulu. Kalau saya, Pak, Ya Bu Sarina gimana? ya pertanyaannya kalau dilihat di grup gitu kan teman-teman udah bisa buka LMS, kemudian mereka sudah ada yang melengkapi profil gitu kan. Pertanyaan saya, apakah untuk melengkapi profil harus menunggu tanggal 2 itu atau boleh dari sekarang? Itu Boleh pertanyaan dari sekarang pertama. Bu, tadi udah saya jawab. Untuk mengakses profil partai integritas bahkan modul pun sudah bisa diakses per tanggal 27 hari ini. Boleh. Ya, Tapi untuk boleh. jadwal tamnya nanti sesuai dengan tanggalnya. Gitu Bu ya. Berarti Sudah ya bisa. boleh mulai Pak ya. Boleh. Sekarang ini sambil Boleh. Zoom kata-kata boleh. Silakan Bu. Itu pertanyaan pertama Pak. Yang kedua, untuk TAM itu berapa waktu yang disediakan Pak untuk TAM? Kalau Pak Zaki lihat berapa Pak kemarin Zaki? Dari panitia nasional saat kemarin Zoom, Pak, menyesuaikan dengan jumlah soal, Pak. Oh, berarti Iya. durasi antara berapa dan berapa Pak Zaki biasanya? Jika soalnya memang di atas 20, ya biasa bisa 30 menit, Pak. Oh, berarti satu soal Bu Sarina kurang lebih 1,5 menit durasinya. Atau 1,2 menit. Ya, 1 menit 20 detik satu soal. Berarti kalau soalnya ada 10 berarti ya 1 kali 10 menit, 2 kali 20 detik berarti kurang lebih 15 menit gitu Bu Sarina. Jadi Iya. tergantung jumlah soalnya ada berapa. Satu soal tuh kurang lebih durasinya 1,5 menit. Itu Bu Sarina ya. Iya, satu lagi Pak. Itu pilihan ganda semua atau ada esai yang seperti yang diutarakan sebelumnya katanya kan 50 soal dan 1 esai gitu Pak. Oh, itu mau UP Bu. Ini mau TAM gitu ya. sama lain lagi. Oh Kalau gitu. TAM kami juga nggak tahu Bu soalnya. Oh begitu. Kan Oh TAM itu yang UP ya Pak. Kalau UP itu nanti jumlah soalnya ada 50 pilihan ganda dan 1 studi kasus. Ya.
Pak. Waktunya, durasi waktunya 2 jam lebih itu, Mbak Bu. Ya. Kalau UP, Nanti ini Ibu baru orientasi udah nanya UP, jadi saya bingung jawabannya nih. enggak, yang saya tanyakan tuh yang uji modul gitu, Pak. Katanya Oh, kemarin kan yang 50. Oh, yang 50 itu UP ya, Pak? Oke Bu, oke Bu Sarina. Oke ya. Terima Jadi kasih nanti banyak, Pak. soalnya kayaknya nggak banyak deh, paling hanya maksimal 20 kayaknya. Iya. Kayaknya ya, saya juga nggak tahu. Oke, sudah Ibu Sudah, Pak. Sarina. Terima kasih. Sekarang Pak Hilman, mau Pak Hilman? Ini Pak Hilman sudah mulai ini. Silakan Pak Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Izin bertanya Pak, ini kan pengisian yang biodata itu kan harus sesuai KTP ya, yang domisili itu. Sedangkan KTP saya itu domisilinya masih luar kabupaten gitu Pak. Apa diisinya yang domisili sekarang aja apa tetap harus maksa yang sesuai KTP Pak? Itu. Boleh Mungkin itu. domisili yang sekarang saja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Tuh. Oh ya udah. Ya udah, Ya. terima kasih. Ya, Pak. Ya. Oke, kembali ke Bu Retno. Nah, ini Bu Retno baru. Bu Retno Agustiningsih. Silakan Bu. Ada Retno lagi? Ya, silakan Bu Retno. Suaranya nggak ada, Bu. Diklik dulu suaranya, Bu. Ya, gimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas Pak dari Jember, Jawa Timur, Pak. G. Monggo, Bu. Mau tanya yang tes akhir modul itu Pak bisa diulang 2 kali. Nah, seandainya saya yang pertama itu mengerjakan jam 7 pagi, terus jam 10 ingin mengulang kembali, itu boleh atau tidak, Pak? Iya, Ibu. Tes akhir modul ya, Bu ya. Tes akhir modul itu bisa diulang sebanyak 3 kali. Misal Ibu di tes pertama ternyata nilainya kurang memuaskan, dapat 80, Ibu pengen dapat 100, kan gitu ya Bu ya? Ya tidak apa-apa, pada hari yang sama itu meneruskan untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Tidak apa-apa Bu. Lain jam tidak apa-apa, Pak? Lain jam tidak apa-apa. Iya. Oh, boleh. Terima kasih, Pak. Iya Ibu. Waalaikumsalam. Kalian Pak, kalau lain hari, mencobanya di lain hari boleh nggak? Ketika masih dalam satu waktu yang tertera pada LMS Ibu, itu tidak apa-apa ya Bu ya. Misalkan dikasih 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu misal Ibu. Nah, tidak apa-apa. Yang satu mengerjakan di hari Sabtu, nanti itunya di hari Minggu. Tapi Bapak Ibu selama ini kalau untuk TAM hanya sehari Pak Zaki. Tapi nggak tahu kemarin gimana? Ke 2 hari, jadwalnya 2 hari Pak. Oh, 2 hari. 2 hari, silakan Bapak Ya. Ibu. Ada kesempatan 3 kali selama 2 hari itu. Tapi nanti mohon tetap dipantau ya Pak Kodir ya di LMS. Jangan sampai nanti kita miskomunikasi karena di LMS ternyata berbeda seperti itu. Ya jadi pokoknya patokannya di LMS Bapak Ibu ya. Informasi dari panitia nasional diberikan waktu 2 hari pengerjaan TAM. Tapi kalau nanti di LMS yang muncul hanya 1 hari, tanggalnya berarti hanya 1 hari itu. Tapi sekali lagi kalau sudah buka, maka durasinya udah jalan tuh 15 menit, 20 menit, 12 menit gitu ya tuh. Ya. Oke. Selamat persiapan untuk berbuka untuk wilayah Indonesia bagian timur. Yang Indonesia bagian barat, nanti ya sabar dulu, masih 2 jaman lagi. Ya, monggo. Silakan Bu Siti Patona, SPDI Al-Quran Hadis. Terima kasih Pak sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Begini Pak, saya mau bertanya apakah ketika kita menggunakan LMS ini kita selalu mengaktifkan kamera ya Pak? Baik Ibu, untuk LMS yang mengaktifkan kamera itu mengerjakan pretest, mengerjakan modul di topik, mengerjakan hal-hal yang ada di topik ya Bu ya 1 sampai 8, terus
bukan tugas mandiri, tapi apa namanya tes akhir modul itu menggunakan kamera. Tapi kalau untuk merubah profil, merubah password, atau hanya melihat dashboard, maka itu tidak memerlukan kamera. Ya. Oh, begitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Maaf ya Pak, karena saya ini kan gaptek ya Pak. Jadi kalau untuk mengklik yang belum saya paham itu kan saya minta bantuan, tapi bukan untuk minta bantuan mengisi gitu Pak. Saya minta bantuan karena saya gaptek. Bagus. Jadi mohon Bapak Ibu yang mengalami kendala teknis penggunaan perangkat, silahkan untuk ada yang mendampingi Bapak Ibu agar beberapa hal khususnya TAM itu dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Ya, tidak apa-apa Ibu, Bapak, jika memang berkendala terkait dengan hal-hal teknis, silahkan minta bantuan operator atau siapapun yang Bapak Ibu anggap berkompeten di daerah Bapak Ibu masing-masing. Itu ya Bu. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Lanjut Pak Kodir. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaki, saya lagi jawabin yang di chat Pak Zaki, langsung aja arahkan siapa-siapa yang nanya. Saya mau ini yang di chat dulu, jawabin yang di chat. Oh, random aja Pak ya. Baik, Ibu Siti Fatimah SPDI dipersilahkan. Pak Zaki ya, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi kan Bapak saya lihat pas waktu buka modul kan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau kita dikasih waktu 10 menit untuk baca bahasa Inggris, sementara kan rata-rata ada juga beberapa teman tidak paham untuk bahasa Inggris. Jadi itu bagaimana Pak dalam waktu 10 menit itu kita bisa mendownloadnya kemudian kayak kita pakai aplikasi untuk menerjemahkannya atau bagaimana Pak untuk prosesnya itu? Soalnya takutnya nanti kita baca modul tapi kita nggak tahu artinya kan bingung juga Pak. Baik Ibu, waktu 10 Pak, menit. tolong di-unmute semua coba, itu rame Pak. Iya. Masih ada ya suara? Sudah ya? Baik Ibu, waktu 10 menit yang ada pada LMS itu merupakan hitungan mundur waktu minimal Bapak Ibu dapat mengakses dari LMS tersebut atau topik atau apapun itu, video, jurnal, dan lain-lain. Jika Ibu Bapak ingin menganalisanya lebih dari 10 menit, itu dipersilahkan Bapak Ibu. Sangat-sangat dipersilahkan. Dan semoga LMS dengan berbagai macam sumber belajarnya dapat memberikan banyak wawasan kepada Bapak Ibu dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memang sudah benar-benar mengikuti kegiatan di LMS tanpa harus skip. Itu sangat luar biasa. Ya, itu Ibu Siti Fatimah. Oh, makasih Pak. Untuk ini lagi pertanyaan satu saya Pak. Saat pengerjaan TAM kan pasti ada waktunya. Kemudian seumpamanya kan saya di pedesaan, tiba-tiba nggak ada jaringan sama sekali Pak. Seharian itu nggak ada jaringan. Kemudian kita sudah buka waktu untuk LMS, tiba-tiba di tengah-tengah itu kita mati jaringan seharian full. Apakah ada waktu untuk menjeda di waktu berikutnya atau besoknya atau gimana begitu Pak? Baik Ibu. Nanti kita lihat kondisinya ya Ibu ya, terkait dengan hal teknis seperti itu. Tetapi kita ikuti aturan dari Panitia Nasional, kita diberi kesempatan 3 kali terkait dengan mengulang TAM, dan waktunya tidak bisa ditambah, berbeda dengan menyelesaikan topik yang dipersilahkan lebih dari 10 menit. Tapi untuk TAM itu harus mengikuti dengan waktu yang ditentukan pada aplikasi. Saran saya kepada Bapak Ibu seluruhnya, jika memang di daerah Ibu Bapak mengalami kendala teknis terkait dengan listrik, terkait dengan jaringan, mohon disiasati bagaimana itu dapat tidak menjadi masalah masalah Ibu Bapak dalam menyelesaikan tugas-tugas PPG.
Saya pun punya rekan Ibu di salah satu provinsi Lampung, yang mana ini berbagi pengalaman saja. Di daerah tersebut memang sangat sulit sinyal, bahkan tidak ada sinyal. Beliau rela untuk mengontrak di daerah kecamatan yang aksesnya bisa 4G. Nah, kurang lebih seperti itu Ibu Bapak. Jadi kita tidak bisa mengakali aplikasi, sehingga kita harus rela berjuang bagaimana itu dapat kita selesaikan dengan maksimal. Itu saja Ibu Bapak. Ya, Kasih, Pak. siap Ibu. Baik, selanjutnya kita ke Pak Sarah, SKI MTS. Silakan Pak Sarah di unmute. Suara belum masuk Pak Sarah, mohon maaf. Belum terdengar suaranya walaupun sudah di unmute. Belum masuk suaranya. Belum masuk ya. Mungkin diganti dulu Pak Sarah ya, nanti bisa ini. Ibu Satiah, SKI. Silakan Ibu Satiah. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ibu. Iya Pak, untuk tugas mandiri tadi saya mau tanyakan ternyata sudah ada yang bertanya. Siap, siap, siap. Kemudian untuk tugas refleksi juga sudah ada yang saya mau tanya pertanyaannya sama gitu Pak. Iya, 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 Jadi iya, Ibu. apa Pak Kita lanjut ya, Bu boleh? ya. Iya Pak, apa boleh nanti saya mengerjakan tanggal 2 saja gitu? Silakan, Soalnya silakan Bu, silakan. Jadi ya Bapak. durasi waktunya Ibu diberi waktu tanggal 2 sampai tanggal berapa? Tanggal 8 ya, Bu ya. Oh iya Bapak. Nah, jadi silahkan Ibu manage waktu oleh Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Jangan sampai hal-hal yang menjadi primer di rumah Bapak Ibu atau kegiatan yang memang primer di desa Bapak Ibu itu terhalang kan seperti itu. Silahkan disesuaikan, jangan sampai sakit, jangan sampai hal-hal yang memang itu harus dilakukan tidak dilakukan. Yaitu tadi pesan Pak Haji Rifki, bisanya nanti habis sholat tahajud, ya sudah habis sholat tahajud. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, Iya, terima kasih disesuaikan. Bapak. Oke, Iya, Bapak. sami-sami. Silakan Pak Sarah, sudah ada suara belum? Belum ada suaranya Pak Sarah, mohon maaf. Lanjut ke Bu Rihana. Silakan Bu Rihana. Iya Pak, saya ingin menanyakan tentang tugas mandiri. Iya Ibu. Kan saya guru kelas. Nah, Siap. untuk tugas mandiri membuat 5 gagasan dari topik 1 sampai 8. Iya. Yang saya tanyakan, kalau guru kelas itu kan di modul itu ada materinya ya Pak. Misalnya PKN, materi Iya. hak dan kewajiban, IPA materi cahaya. Nah, yang dibuat itu materinya atau definisi bahasa Indonesia atau ini itu gimana Pak? Kalau untuk guru kelas, karena banyak mapel, karena satu mapel. Iya, baik Ibu. Kalau disesuaikan dengan modul yang disediakan di LMS itu yang pertama ya Ibu ya. Kalau memang itu semua ada ya alhamdulillah berarti Ibu bisa mendapatkan gagasan lebih dari 5 seperti itu. Oh, berarti misalnya bahasa Indonesia 1 gagasan gitu bisa kayak gitu ya Pak? Kalau dalam LMS itu disarankan per topik ya Bapak Ibu. Oh iya, per topik. Tapi kalau memang Ibu Bapak dapat menemukan lebih dari yang diinginkan di LMS, dipersilahkan. Yang penting saat mengetik pada Word dan telah jadi PDF, dia kapasitasnya 500 kilobyte. Jangan lebih dari 500 kilobyte. Mungkin itu Ibu Bapak. Ya, jadi Iya. kalau guru kelas itu materinya ya Pak, materi pelajarannya gitu ya. Kan di modul kemarin itu isinya pelajaran bahasa Indonesia, PKN kayak gitu. Iya, disesuaikan dengan modul yang ditampilkan pada LMS ya Bu ya. Oh iya, iya. Ya, seperti itu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Siap, sami-sami Ibu. Dilanjut ke Pak Edi. Silakan Pak Edi. Silakan Pak. 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 Sila
Ibu Siti Komaryatul. Silakan Ibu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak mau tanya, gimana kalau waktu mengerjakan TAM itu kan durasi waktunya kan umpama 15 menit Dibatasi, atau ya, dibatasi, betul. terus itu kita kan pakai jaringan WiFi, terus Ya, mati lampu, terus kita ganti ke data seluler, maksudnya pakai apa sini kartu ya, gitu Pak. kartu, ya Itu Ibu. nanti yang kita lakukan sudah dikerjakan tadi hilang atau masih lanjut Pak? Masih lanjut Ibu, selagi dalam menit yang sama. Kalau misalkan diberi waktu 10 menit, Ibu mengerjakan 3 menit, masih 7 menit, kan gitu Ibu Bapak ya. Ternyata Ibu butuh waktu 1 menit untuk mengganti dari WiFi ke data, berarti Ibu masih punya waktu 6 menit, seperti itu. Berarti nggak terputus gitu, nggak ngulangi lagi gitu Pak? Tidak terputus Ibu, selagi waktunya itu tadi masih tersisa. Ya, demikian Ibu. Ya, makasih Pak. Siap Ibu, sami-sami. Selanjutnya Ibu Siti Islaha. Baik, Ibu. Sudah Pak, tadi sudah ada yang tanya sama tentang alamat domisili. Baik Ibu. Siap Pak Haji, siap Pak Haji. Chat, ada yang nanya tuh. Masih nanya nggak bisa masuk aja tuh. Oh, tidak bisa masuk. Baik, yang tidak SR tuh SR. SR. Atas nama SR ya Pak ya? Sari Rusmiati. Akidah Akhlak. Oh, sudah barusan bisa Pak Haji. Ini sudah Pak. Oke. Siap. Sudah bisa Pak Haji. Siap. Baik, kita lanjut ke Ibu Santi Suhendi. Apakah ada pertanyaan yang berbeda, Ibu? Assalamualaikum, Pak. Ada. Waalaikumsalam, ya. Barusan, kan kemarin-kemarin itu coba karena belum tahu ilmunya, jadi kan dulu passwordnya udah diganti. Nah, sekarang ceritanya udah bisa masuk ya, Pak. Masuk lancar. Udah dicoba ngisi biodata dan fakta integritas gitu ya, Pak ya? Ya, Ibu. Tapi di sini teh Pak, tertera rekapitulasi data LMS ya, tentang jam, ada jamnya udah apa dia ya? Sudah 0,47 gitu. Apakah gimana ya Pak? Oh, tidak apa-apa Ibu, dilanjut saja mengisi ini. Aku harus lanjut sampai karena udah ada jamnya gitu Bapak. Nggak apa-apa Ibu, itu jam itu terkait berapa lama waktu Ibu membuka LMS dan aktif menggunakan LMS. Ya Ibu, di situ di dashboard ya Ibu ya. Iya betul Silakan. Bapak, jadi takut gitu, kirain kalau ada jam kayak gitu kita harus mengerjakan kayak gitu, takut gitu Pak. Enggak Ibu. Aman Bu, aman. Dilanjutkan Ibu, jangan khawatir Bu. Ya. Satu lagi ya Pak, alhamdulillah ini LMS-nya udah berjalan dengan baik. Satu lagi macam ini Pak, kan kalau dulu yang waktu yang kemarin itu, aku tuh ngerjain yang soal 5 sebelum ke modul itu Pak. Pretest itu ya Pak? Ya, pretest. Gimana Ibu? Kalau sekarang kan sudah menggunakan kamera misalnya Pak ya? Ya. Setelah itu misalnya gitu, setelah pretest 5 itu sebelum aku ke modul itu ada tamu misal, itu bisa disimpan dulu, bisa nanti lagi setelah selesai kita buka lagi untuk mengerjakan untuk yang modul itu Pak? Ya, kalau untuk pretest Ibu, kita hanya memiliki dua kali kesempatan. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, waktunya tidak bisa di stop atau di pause Ibu. Oke, enggak maksudnya ceritanya dia udah selesai Pak, sudah selesai diisi. Jadi kan langsung itu masuk kita ke apa namanya ke modul 1 gitu, bukan ke modul 1, ke ini 1. Nah, Topik, kebaca ya. 1. Betul, ke topik 1. Nah, setelah selesai itu ditutup lah karena ada sesuatu gitu. Bisa Pak?
Enggak apa-apa, Bu. Nanti Ibu lanjutkan di lain waktu, login kembali. Oke, siap. Nah, itu Pak yang Ya, ditanyakan. ya. Ya, Kecuali yang tes akhir modul ya, Bu ya. siap. Ya, Siap, Pak. kalau untuk Yang lainnya konten bisa ya. bisa. Misalkan Ibu lelah, capek, jangan dipaksakan, Bu. Ibu Siap. lapar gitu ya, kecuali puasa ya, Bu ya. Siap, Ya, siap, jangan siap. dipaksakan, Bu. Kalau bila Nah, perlu buat kopi dulu gitu, nah, Bapak Ibu ya. tapi untuk mengerjakan tugasnya kameranya on gitu, Pak ya. Kameranya on, jadi bisa dikembalikan dulu ke modul supaya kameranya tidak on, kan seperti itu. Siap, Nanti siap. Ibu Bapak bisa kembali ke topik dan membaca jurnal atau melihat video dengan on kamera. Kan kameranya nanti kalau sama panitia nasional ngerekam nggak ada Bapak Ibunya, nanti penilaiannya bagaimana? Betul. Ya. Iya, benar. Terima Ya, kasih itu Bapak ya Bapak atas Ibu ya. semuanya. Ya, Siap. sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, lanjut ke Ibu Selvi Hapita. 6. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ya, Selvi. betul. Pak, ini saya mau menanyakan yang di dashboard profil kan ada alamat domisili ya. Di situ Ya, ceritanya jalan, tapi kalau saya biasanya pakai kampung gitu, bukan Nggak, pakai alamatnya pakai jalan. nama kampungnya tadi kan nggak apa-apa Bu, dimasukkan nama kampung ya Bu ya. Memang ada Iya. beberapa yang tidak memiliki alamat Tidak jalan ya Ibu. menggunakan nama jalan ya, tapi Ya, menggunakan tidak apa-apa, tidak kampung. apa-apa. Ya, Ya udah, disesuaikan saja Bu di KTP ya Bu ya. ya, ya. Terima kasih ya Pak. Ya, siap sami-sami. Kami lanjut ke Ibu Sarini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lombok ini Pak, mau nanya, kan kemarin pas kita masuk di LMS yang pertama itu yang pakai email, ini terus terang dulu yang email. Karena emailnya yang kemarin itu kan tidak sesuai, tapi mau kita ganti, nggak bisa, langsung aja kita masuk. Kan berarti sekarang LMS-nya baru, seperti yang sudah disampaikan tadi, kembali ke Fitra, berarti kita tulis ya untuk emailnya, Pak. Itu yang Ibu, pertama. sebentar Ibu ya. Untuk login tidak menggunakan email Ibu. Login menggunakan NPK. Iya Pak, kan kemarin itu pas LMS yang bermasalah, yang kita uji coba kemarin itu maksudnya. Tapi kan sekarang kan seperti yang disampaikan kan sudah kembali ke fitrah, berarti sudah ulang dari awal jadinya ya. Iya Ibu ya. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai tugas mandiri. Kan di situ tertera peta konsep atau gagasan. Kita disuruh buat 5 gagasan ya. Berarti antara peta konsep dengan gagasan itu berarti harus dua-duanya kita tulis. Atau bisa gagasan saja. Kebetulan mengenai peta konsep terus terang ya, seperti mungkin ada juga yang teman-teman yang gaptek nggak bisa bikin peta konsep, Pak. Baik Ibu. Yang pertama Ibu, apabila di LMS itu kan nomor 1 dan nomor 2. Secara otomatis nomor 1 dijawab sendiri, nomor 2 dijawab sendiri. Sehingga memang harus dibuat antara gagasan dengan peta konsep Ibu. Dan inilah manfaat dari PPG kita yang saat ini Ibu, supaya kita bisa saling sharing, saling memberikan masukan antar rekan-rekan guru se-Indonesia, apalagi ini se-Indonesia ya Ibu Bapak. Nah, mohon Bapak Ibu bagi rekan-rekannya yang mengalami kendala-kendala dan Bapak Ibu sudah memahami bagaimana untuk membuat, mungkin tadi terkait dengan peta konsep, mohon di-sharing ke rekan sejawatnya Bapak Ibu supaya dapat menyelesaikan tugas secara bersamaan tetapi masih dalam bentuk yang mandiri. Seperti itu Ibu, Bapak. Ya. Ya. Baik, lanjut kepada berarti Ibu. Harus peta konsep dengan gagasannya juga ya. Iya, betul Ibu. Karena di soalnya diminta 2 hal tersebut. Baik, kita lanjut. Ya, Ibu Rubiana. Siap Ibu, sami-sami Ibu Sarini. Baik, Ibu Rubiana Sari, silahkan. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan saya sebelum masuk Zoom, saya kan buka LMS. Iya, Ibu. Kebetulan pas sinyalnya bagus, jadi saya udah ngisi identitasnya tadi udah selesai, fakta integritas. Iya, Terus bagus, Ibu. saya udah masuk ke topik 1. Siap. Jawab tentang itu, tentang apa? Pretest. Oh Cuman ya. saya belum tahu bahwa harus dihidupkan kamera. Oh gitu. Jadi apakah harus mengulang topik 1 pakai kamera ataupun lanjut ke topik 2 saja? Sekian, I- Pak. Ibu di pretestnya tolong masih di pretest ya Bu ya. Kan di topik 1 ada beberapa jurnal modul. Heeh. Ibu sudah pretest saja atau sudah menyelesaikan jurnal dan modul? Jurnal dengan modul belum, cuman pretest. Oh, cuman pretest. Pretest Cuman berapa kali Ibu? kameranya belum hidup. Ya, baik. Jika baru 1 kali, silahkan Ibu melakukan pretest yang kedua dengan kamera di allow atau di on-kan atau disematkan dalam browser. Ya, Ibu ya. Berarti lanjut ya, Pak ya? Lanjut, Bisa silahkan. lanjut. Ya, dipastikan kameranya on ya, Ibu ya. Oh iya. Siap. Ya lah, Pak, soalnya baru tahu. Siap, Ya, Ibu. Pak, makasih, Silahkan Pak. dilanjut. Ya, Ya, sami-sami makasih. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Ibu Sania, SPDI, SKI, silahkan. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, sami-sami Ibu. Yang ingin saya tanyakan mengenai penilaiannya Pak. Iya. Kalau di RPL yang dikirim, itu yang menilai pihak LPTK ya Pak? Iya Ibu, itu nanti pihak LPTK yang akan melakukan penyesuaian penilaian. Kalau untuk yang di LMS ini bagaimana Pak? Apakah pihak LPTK atau panitia nasional melalui? Panitia nasional Ibu untuk LMS. Kita begitu. serahkan sepenuhnya ke panitia nasional dan kami panitia di LPTK hanya menangani hal-hal teknis seperti mungkin Ibu lupa password seperti itu. Oh iya, iya. Iya. Pak, begitu aja Pak. Terima Ya, kasih siap Pak. Ibu, sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Kita lanjut ke Ibu Siti Jamilah. Ya. Ya, Pak. Baik Ibu, silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini saya sedang mengisi profil, memperbarui profil. Iya Ibu. Kemudian untuk mengisi tanggal lahir dan bulan itu bagaimana Pak? Ini kok harus memunculkan Iya benar. kalender? Baik. Saya ulangi ya Ibu ya, bagaimana mengisi profil tadi sudah disampaikan. Narik tahunnya banyak banget gitu ya Bu ya. Iya. Baik. Jadi seperti ini Ibu Bapak. Saya ke ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau merubah apa tadi? Tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Ya. Baik, kita ke pojok kanan atas. Sini ada profil ya, untuk merubah profil. Ya. Tanggal lahir ini kan yang ini ya Ibu ya. Ya. Nah, kalau kita mengklik panahnya kan lama, apalagi mau menemukan tahun 70 atau tahun 80 Bapak Ibu ya. Ya, kita klik kalender ya Pak. Klik ininya, yang tengahnya Ibu Bapak. Oh, yang tengah. Tengahnya ini diklik. Nah, kan ada bulan, klik lagi. Keluarlah tahun. Oh, tahunnya gitu. belum tampil, klik lagi tahunnya. Sampai kelihatan tuh 1900 Ibu. Kalau Ibu lahir tahun 1970 tuh ada 1972 misalkan. Ibu lahir di 1977 ini ya Bu ya, dipilih lagi. Jadi diklik bagian tengahnya. Ya. Oh ya. Nah, nanti baru pilih bulan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu ya? Siap seperti itu? Ya. Baik. Kemudian yang kedua Pak. Oh iya Ibu, apalagi? Ya. Saya mengisi alamat domisili ini kan, provinsi sudah saya klik Sumatera Selatan. Iya. Kemudian Kabupaten Cirawas. Kemudian bawahnya mau mengisi kecamatan itu silakan pilih kabupaten dulu padahal sudah diisi kabupatennya.
Gini Bu, untuk Iya. kabupaten dan provinsi serta kecamatan itu otomatis tersistem Ibu. Oh gitu. Ya, jadi Ibu klik Iya. 3 huruf provinsi, misalkan Sumatera Selatan SUM. Nanti kan ada pilihan Bu, Ibu klik pilihannya. Iya, iya, Nah, sudah dipilih. setelah itu misalkan yang kabupaten Musirawas ya Bu ya. Iya. Nah, ketika aja MUS, nanti akan ada pilihan Musirawas atau Musi yang lain. Ibu klik Musirawas. Begitupun kecamatan, klik 3 huruf, ketikan 3 huruf, baru nanti ada pilihan diklik. Seperti itu Ibu. Oh ya. Tapi ini munculnya silakan pilih kabupaten dulu, padahal kabupatennya sudah dipilih Pak. Kemungkinan itu belum dipilih Bu, kabupatennya Bu. Sudah tampil Kabupaten Musirawas. Coba Ibu hapus Musirawasnya, terus Ibu ketik MUS. Ya. Nah, Ibu ketik MUS, sudah tampil belum Ibu? Pilihan kabupatennya? Sudah. Ada. Ada. Musirawas, Ibu klik Musirawas Bu. Ibu pilih Musirawasnya. Musirawas ya. Iya. Sudah, Ibu pilih. Kabupaten. Oh, ini masih ada nama kabupatennya, jadi dia nggak mau ya Pak. Langsung Musirawas ya. Ya, itu Ibu. Jadi kita jangan ketik semua Bu, hanya ketik 3 huruf saja. Ya. Iya, iya. Ya, pilih, Ya, klik. Pak, terima kasih. Ya. Siap, Ibu. Pertanyaannya sudah. sama semuanya, bisa dicukupkan saja. Baik, Pak Haji, siap. Kembali ke Pak Kodir. Silakan Pak Kodir. Baik, Pak Zaki udah semua? Insya Allah sudah cukup, Bapak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa waktunya sudah cukup. Selamat untuk Indonesia Timur, selamat berbuka puasa. Kayaknya udah jam 6 di sana. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, apalagi kalau pertanyaannya masih sama, mohon disesuaikan saja. Kalau berbeda nanti bisa ditanyakan melalui WA Group. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu, silakan modul dan juga profil bisa mulai dikerjakan hari ini. Kita coba-coba dulu, nanti tanggal 2 April Bapak Ibu sudah mulai on fire. Kemudian untuk tugas TAM sesuai dengan yang tertera di LMS. Terima kasih Pak Haji Rifki, terima kasih Pak Zaki. Kita cukupkan, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.